Sementara itu, Marcel, calon suami Putri, sedang menerima telepon di pojok ruangan. Putri tanpa sengaja mendengar percakapan Marcel dengan orang di ujung telepon tersebut. 3 minggu sebelum hari pernikahan, undangan sudah tersebar. Gedung sudah lunas dibayar, gaun sudah selesai dijahit. Putri, 26 tahun, sedang menghitung hari paling bahagia dalam hidupnya. Semua karena percakapan Marcel yang mengubah segalanya dan membuat dunia yang ia bangun seakan runtuh dalam sekejap. Lucu banget undangannya. Aduh, siapa ya? Gak sabar deh. Nanti pakai gaun princess. Oh my god. Kok kayak masa telepon? Bentar deh. Nanti malam jadi ya. Aku udah kangen banget sama kamu. Tapi jangan bilang ke dia. Sayang. Put, aku bisa jelasin ini semua, Put. Dengerin aku dulu. Jelasin gimana maksud kamu? Put, iya siapa? Dengerin. Ini teman lama aku, Put. Kamu cuma salah paham. Temen lama? Temen lama bilang, jangan bilang Putri. Itu apa temen lama? Apa yang kayak gitu, Sel? Aku udah sama dia dari 8 bulan lalu. Aku bingung gimana jelasinnya. Aku cinta dia, tapi aku juga cinta kamu, Put. Jahat, kamu bisa bilang gila. Dengerin aku. Ini semua salah. Aku cinta kamu, aku cinta kamu. Apa yang salah paham? Marcel. Kenapa kamu mau kasih cinta kamu? Kita bohong. Pergi kamu. Pergi kamu. Pergi sekarang. Pergi. Jahat banget. Hening, suara pintu ditutup. Putri sendirian. Ia menatap tumpukan undangan di meja, lalu mulai menangis tanpa suara. Putri membatalkan semua persiapan pernikahan seorang diri. Ia menghubungi gedung, catering, hingga fotografer satu persatu untuk menyampaikan bahwa pernikahan dibatalkan. Ia tidak menceritakan apapun kepada keluarga selain bahwa semuanya sudah berakhir. 3 minggu berlalu, Putri mengurung dirinya di kamar, tidak makan dan tidak membalas pesan siapapun. Hingga suatu malam, keesokan harinya, Putri sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Ia duduk di tempat tidur, menatap kosong. Lalu perawat Haifa masuk dengan langkah tenang mendekat ke Putri. Selamat pagi Kak Putri. Kenalkan Kak, saya perawat Haifa, perawat yang bertugas pada sesi kali ini. Benar, Kak Putri, boleh saya mendekat ke Kakak? Tidak apa-apa ya Kak, saya di sini akan menemani Kak Putri. Kak Putri, tadi malam tidurnya nyenyak nggak Kak? Kalau belum nyenyak, itu wajar ya Kak, di tempat baru, situasi baru, itu butuh waktu untuk Kak Putri terbiasa. Kalau Kakak mau bicara dengan saya sampai nanti
Sampai besok dan selanjutnya bisa kok diajak bicara sama kakak. Kita bisa ngobrol bareng-bareng kak. Kak Putri, saya tidak tahu persis ya yang Kak Putri lalui. Tapi Kak Putri pasti saya sangat kelelahan. Di sini saya bukan untuk menghakimi kak, tetapi di sini saya ingin Kak Putri lebih baik aja kak, lebih baik dari kondisi sekarang. Selamat siang Kak Putri, Mas Haifa. Hari ini kita cek tekanan darah ya Kak Putri. Astagfirullahaladzim Kak Putri. Putri, tolong tenang ya kak. Kak Putri, tolong tenang ya kak. Putri, tolong tenang lebih dulu. Saya boleh ambil pisaunya kak? Saya percaya rasa sakit yang Kak Putri alami itu nyata. Boleh saya lebih dekat ke Kak Putri? Tenang ya kak. Kak Putri, saya mengerti. Tapi merasa hancur karena semua yang sudah Kak Putri persiapkan, impiannya, harapannya tiba-tiba hancur. Itu memang terasa tidak adil ya kak. Tapi itu juga bukan kesalahan Kak Putri. Kak Putri, saya tidak mau Kak Putri terluka. Kak Putri, boleh saya pegang tangannya kak? Iya kak. Tenang ya kak. Kak Putri sudah sangat hebat tadi. Kak Putri sangat berani karena tidak mengambil langkah yang tadi. Jangan melakukan seperti itu ya kak, karena semua orang sangat menyayangi Kak Putri. Putri, mau cerita sedikit gak sekarang? Gak harus semuanya kok diceritain. Aku udah nyiapin semuanya 1 tahun. Undangannya juga udah kesebar. Keluargaku udah tahu. Setahun lebih itu emang waktu yang panjang ya kak. Ada energinya Kak Putri, pikirannya, harapannya, semua tercurah ke sana. Tenang ya kak. Kak Putri nggak boleh bicara seperti itu. Kak Putri itu tidak bodoh kok. Kak Putri itu mempercayai seseorang yang Kak Putri cintai. Itu merupakan ketulusan. Yang salah adalah dia, karena dia telah mengkhianati kepercayaan kakak. Tapi kenapa dia baik-baik aja sedangkan aku di sini sakit? Aku nggak terima. Kak, itu karena Kak Putri mencintai dengan sepenuh hati, dan kehilangan itu sebanding dengan rasa yang sangat dalam mencintai. Rasa hancur itu bukan tanda kelemahan. Ini tanda bahwa Kak Putri memiliki perasaan yang besar. Nah ya kak. Saya di sini juga nggak ada gunanya buat apa saya hidup. Kalau saya mati juga nggak ada yang peduli. Kak Putri, saya mengerti kak. Tapi itu bukan suatu kebenaran ya kak. Kakak tahu nggak, adik Kak Putri tadi malam nemuin kakak sambil menangis loh.
Karena adik Kak Putri sangat takut kehilangan Kak Putri. Itu tanda kalau adik Kak Putri semua orang masih memiliki kepedulian dan tinggi sama Kak Putri. Dia beneran nangis. Iya loh, adik Kak Putri sangat terpukul melihat Kak Putri dalam keadaan yang mengenaskan. Aku gak kepikiran sama saya. Iya Kak Putri, saya mengerti. Ketika kita sedang dalam perasaan yang atau titik yang paling diam itu, kita tidak akan merasakan hal selain rasa sakit yang dialami. Kita tidak bisa melihat apapun selain rasa sakit yang ada di hati kita. Tapi itu bukan suatu kebenaran dan itu bukan salah Kak Putri juga. Di sini saya akan membantu Kak Putri biar bisa berubah menjadi yang lebih baik, tapi secara perlahan-lahan ya Kak. Gitu ya Kak. Rasa takut itu justru bagus Kak. Itu artinya di dalam diri Kak Putri masih mau berjuang. Kita, saya, dan yang lainnya tidak akan melepas Kak Putri sebelum Kak Putri merasa siap. Dan selama kita di sini, kita belajar pelan-pelan ya Kak. Bagaimana cara kita menghadapi rasa sakit itu tanpa menghancurkan diri kita sendiri Kak. Bisa. Dan kita akan membantu Kak Putri agar bisa melewati itu semua. Mas, Ya? boleh tanya? Boleh dong, ayo tanyain apapun yang bisa membuat Kak Putri lebih baik. Mas pernah nggak merasa kayak saya yang nggak ada gunanya? Rasanya pengen nyerah aja. Kak Putri, saya juga pernah melewati masa-masa yang sulit. Setiap orang akan mengalami titik beratnya masing-masing. Yang membedakan itu bukan saat kita jatuh, tetapi apa yang telah kita lakukan setelah kita jatuh. Nah, itu dengan memberikan pisau tadi ke saya, itu adalah langkah yang besar untuk kemajuan Kak Putri. Iya. Iya, sama-sama Kak Putri. Adek, benar dengan keluarga Kak Putri? Iya. Ya, sebelumnya perkenalkan saya perawat Nurul, perawat yang membantu Kak Putri. Kondisi Kak Putri saat ini sudah cukup stabil. Racun di tubuhnya sudah ditangani oleh dokter. Sekolah Mas. Saya bingung tadi usianya Mas. Saya tuh nggak ngira Kak Putri sampai kayak gitu Mas. Saat ini Kak Putri sedang mengalami depresi berat. Depresi itu penyakit sama seperti orang sakit fisik. Bedanya yang sakit itu perasaan dan cara mereka melihat dirinya sendiri. Tapi saya nggak nyangka Kak Putri sampai se-ekstrim itu Mas. Biasanya penderita sering menyembunyikan perasaannya. Mereka menganggap dirinya beban, tidak dihargai. Ada beberapa hal yang perlu adik ketahui. Yang pertama, adik cukup mendampingi Kak Putri, apalagi pada masa awal pemulihan. Nah, yang kedua, hindari kalimat seperti masa gitu aja dibawa stres atau kamu harus kuat, karena kalimat tersebut dapat membuat pasien merasa tidak divalidasi. Iya Mas, saya kayaknya dulu sering nggak kayak gitu deh Mas. Tidak apa-apa dek, yang penting kan sekarang sudah tahu. Sekarang adik cukup menjadi pendengar dan mendampingi Kak Putri. Iya Mas. Makasih ya Mas. Sama-sama, jika ada yang ditanyakan lagi bisa bilang ke saya ya. Makasih Mas.
ngobrol cukup banyak ya Kak hari ini. Sekarang Kak Putri perasaannya bagaimana Kak? Lebih tenang Mas. Bisa dia masih ada. Kak Putri, itu namanya proses Kak. Yang terpenting sekarang Kak Putri tidak merasa sendirian. Kita nanti belajar cara untuk menenangkan pikiran kita ya Kak. Kak Putri setuju? Setuju Mas. Oke. Kak Putri, kalau malam ini Kak Putri butuh teman bicara atau mengobrol, Kak Putri nanti saya akan membicarakan dengan Mas Nurul untuk kesini ya Kak. Saifa besok masih di sini. Masih dong, saya dan orang lainnya akan menemani Kak Putri sampai Kak Putri sembuh dan merasa baik-baik saja. Makasih ya Mas. Udah mau dengerin cerita aku. Ya sama-sama Kak Putri. Semoga ini Kak Putri besok lebih baik lagi ya kondisinya. Kak Putri, ini sudah selesai ya. Ini saya izin pamit ke ruangan perawat lebih dahulu ya Kak. Nanti kalau Kak Putri butuh bantuan bisa pencet tombol bel atau keluarga ya Kak. Nanti ada Mas Nurul yang kesini. Saya permisi ya Kak. Makasih ya Mas. Tenang ya Kak. Putri menjalani perawatan selama beberapa minggu. Adiknya rutin datang menemani. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mendampingi tanpa menyakiti. Dengan komunikasi terapeutik yang telah diberikan perawat Haifa dan Nurul, perlahan Putri menemukan kembali alasannya untuk melanjutkan hidup.